Anda masih menyaksikan Borgo Saudara bersama saya, Niputu Trisnada. Polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di rumah mewah di Cilegon, Banten. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku melakukan perbuatannya karena motif ekonomi. Pelaku rugi miliaran rupiah setelah kalah bermain kripto. Dan berikut pernyataan di Reskrim Polda Banten, Kombes Dian Setiawan. Karena di dalam motif ekonomi, ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Adapun akun yang digunakan yaitu melalui aplikasi pintu.id. Setelah kalah, yang bersangkutan melakukan peminjaman di Bank Mandiri itu sebesar 700 juta rupiah, minjam di koperasi tempat yang bersangkutan bekerja senilai 70 juta rupiah, dan meminjam dari pinjol 50 juta rupiah. Tujuannya apa? Untuk main kripto lagi. Tapi hasil yang diperoleh yang bersangkutan kalah kembali. Kemudian diketahui dari riwayat yang bersangkutan, kita menemukan riwayat rekam medis dari handphone si pelaku ini. Dari tahun 2020 yang bersangkutan menderita penyakit kanker nasofaring stadium 3. Ini dibuktikan dari bukti rekam medis pada handphone pelaku yang bersangkutan rutin tiap minggu melaksanakan pengobatan rutin maupun kontrol dokter dengan pengobatan kemoterapi di rumah sakit S di daerah Semanggi. Karena himpitan ekonomi inilah mendorong yang bersangkutan untuk melakukan tindak pidana ini. Bahkan yang bersangkutan juga sempat curhat kepada istrinya. Ini ditemukan penyidik pada chat handphone antara pelaku dengan istrinya. Apabila keadaan semakin amblas, bahasanya ya, yang bersangkutan akan melakukan tindak kriminal. Dan ini dijawab oleh istrinya sendiri, astagfirullah, yang ini chat dilakukan pada tanggal 16 pagi pukul 09.00. Polisi juga menjelaskan kronologi aksi pencurian yang berujung pada pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Polisi bilang awalnya pelaku niat untuk mencuri uang di dalam berangkas yang dipergoki oleh korban. Korban yang melakukan perlawanan pada pelaku membuat pelaku gelap mata hingga melukai korban dengan senjata tajam hingga tewas. Dengan kondisi pintu terbuka, setelah mengotak-atik berangkas dan tidak berhasil, bahkan berangkas sempat digeser, posisinya sudah geser ke kiri. Yang bersangkutan naik ke lantai 2. Di lantai 2 setelah tangga sebelah kanan adalah kamar korban saudara A. Pintu kondisi tertutup, yang bersangkutan membuka pintu. Melihat korban sedang bermain handphone di atas kasur. Selanjutnya korban menghampiri. Pelaku sudah mengasih kode untuk diam dengan tangan seperti ini. Selanjutnya sempat nanya, ayahmu di mana? Korban sempat menjawab, keluar. Tahu kunci berangkas ditaruh di mana? Korban sempat. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan ayah korban Maman Suherman yang secara eksklusif bisa bergabung dengan Kompas TV sore ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami Kompas TV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya anak Bapak dan juga semua peristiwa yang saat ini tengah